Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farazi dengan NIM 2104021101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua metode dalam analisis data, yaitu association loss dan forecasting. Pertama, apa itu association loss? Jadi association loss ini adalah teknik yang digunakan untuk menemukan pola atau hubungan tersembunyi dalam data. Metode ini sering diterapkan dalam analisis pasar untuk mencari keterkaitan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan. Contoh sederhananya adalah pola pembelian pelanggan di supermarket, di mana seseorang yang membeli kopi kemungkinan besar juga akan membeli gula atau biskuit. Sementara itu, forecasting adalah metode yang digunakan untuk meramalkan kejadian di masa depan berdasarkan data historis yang ada. Teknik ini banyak diterapkan dalam peramalan penjualan, prediksi tren keuangan, dan perkiraan permintaan produk. Jadi kedua metode ini sangat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memanfaatkan kedua metode ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan strategi pemasaran, serta mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan membahas lebih dalam tentang association loss. Secara umum, algoritma yang paling banyak digunakan untuk menerapkan teknik ini adalah a priori algorithm. Algoritma ini bekerja dengan menemukan aturan yang menghubungkan dua atau lebih item yang sering dibeli bersamaan. Dalam association loss ada 3 metrik utama yang digunakan. Yang pertama itu adalah support. Support ini menunjukkan seberapa sering suatu item atau kombinasi item muncul dalam dataset. Yang kedua itu confidence. Confidence itu menunjukkan seberapa besar kemungkinan item B jika item A sudah dibeli. Yang terakhir yaitu ada lift. Lift ini mengukur sejauh mana item A dan B memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan jika mereka muncul secara kebetulan. Sebagai contoh, jika dalam sebuah toko banyak pelanggan yang membeli roti juga membeli mentega, maka dapat dibuat aturan asosiasi seperti jika seorang membeli roti, maka kemungkinan besar mereka juga akan membeli mentega. Selanjutnya, bagaimana association loss dapat diterapkan dalam strategi pemasaran sebuah perusahaan e-commerce? Salah satu manfaat utama dari metode ini adalah kemampuannya dalam meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa produk A sering dibeli bersamaan dengan produk B, maka perusahaan dapat membuat strategi berikut. Yang pertama itu membuat bundling produk, yaitu menawarkan paket produk dengan harga spesial, misalnya bundling laptop plus mouse. Yang kedua yaitu meningkatkan rekomendasi produk, seperti fitur di e-commerce yang menampilkan pelanggan yang membeli produk ini juga membeli. Yang terakhir yaitu optimasi tata letak produk di toko fisik, menempatkan produk yang sering dibeli bersamaan dalam lokasi yang berdekatan untuk meningkatkan peluang pembelian. Sebagai contoh nyata, sebuah perusahaan seperti Amazon dan Netflix menggunakan algoritma ini untuk memberikan rekomendasi produk atau film berdasarkan pola pembelian atau tontonan pelanggan mereka. Hal ini terbukti meningkatkan pengalaman pelanggan dan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, saya akan bahas sebuah studi kasus yang berkaitan dengan association loss. Anggaplah Anda adalah seorang analis data di perusahaan retail, atau saya seorang analisis data di sebuah perusahaan retail. Setelah menganalisis data menggunakan association loss, saya menemukan bahwa pelanggan yang membeli kopi sering juga membeli biskuit. Apa langkah berikutnya yang dapat diambil oleh perusahaan berdasarkan pola ini? Jadi solusinya yang pertama yaitu strategi bundling. Perusahaan dapat menawarkan paket diskon untuk pembelian kopi dan biskuit secara bersamaan. Contohnya, beli kopi plus biskuit itu mendapatkan diskon 10%. Yang kedua yaitu penempatan produk yang strategis.
Produk kopi dan biskuit bisa diletakkan berdekatan di rak toko untuk meningkatkan kemungkinan pembelian bersama. Yang ketiga yaitu rekomendasi produk dalam e-commerce. Nah, jika pelanggan menambahkan kopi ke keranjang belanja, sistem dapat merekomendasikan biskuit sebagai produk yang relevan. Yang keempat yaitu analisis stok barang. Karena kopi dan biskuit sering dibeli bersamaan, perusahaan harus memastikan ketersediaan stok kedua produk ini agar tidak kehabisan saat permintaan tinggi. Dan yang terakhir yaitu strategi iklan dan promosi. Menggunakan hasil analisis ini untuk menargetkan iklan digital. Misalnya, pelanggan yang pernah membeli kopi akan mendapatkan rekomendasi biskuit melalui email atau notifikasi aplikasi. Nah, jadi dengan menerapkan langkah-langkah di atas, langkah berikut, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, mengoptimalkan pengalaman pelanggan, dan mengelola stok barang dengan lebih efisien. Nah, jadi kesimpulan dari keseluruhannya adalah baik association rules maupun forecasting memiliki manfaat dan tantangan masing-masing. Association rules sangat berguna untuk menemukan pola tersembunyi dalam data dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Namun metode ini memerlukan dataset yang cukup besar dan akurat agar pola yang ditemukan benar-benar relevan. Sementara itu, forecasting sangat efektif dalam meramalkan tren masa depan, tetapi memerlukan teknik analisis yang tepat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian. Dalam dunia bisnis yang semakin berbasis data, pemanfaatan kedua metode ini sangatlah penting. Dengan menerapkan association rules, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan strategi pemasaran. Sementara itu, dengan forecasting, perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih strategis untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sekianlah pembahasan saya mengenai association rules dan forecasting. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.